Kaum pemakan bangkai. Makna ghibah menurut tafsir ulama. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW diperlihatkan suatu pemandangan yang menggetarkan jiwa. Beliau melihat sekelompok manusia yang di hadapan mereka tersedia makanan yang baik dan segar, namun mereka justru memilih memakan daging busuk dan bangkai yang menjijikan. Bau menyengat memenuhi tempat itu. Wajah-wajah mereka menunjukkan keterpaksaan, namun tangan mereka terus meraih bangkai tersebut. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa mereka, Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan ghibah, membicarakan keburukan saudara mereka di belakang, padahal mereka mampu menjaga lisannya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa gambaran ini adalah penyingkapan hakikat batin dari dosa ghibah. Dalam Al-Quran, Allah telah mengibaratkan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Namun dalam Isra, perumpamaan itu tidak lagi berupa bahasa, melainkan diperlihatkan sebagai realitas yang nyata. Apa yang di dunia terasa ringan dan dianggap sepele, di alam hakikat tampak menjijikan dan memalukan. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa ghibah bukan hanya dosa lisan, tetapi penyakit hati. Ia lahir dari rasa iri, dengki, merasa lebih suci, atau keinginan menjatuhkan orang lain. Karena itu, pelakunya disuguhkan bangkai, sebab itulah gambaran sejati dari apa yang mereka konsumsi secara batin. Mereka meninggalkan makanan halal, berupa zikir, diam yang selamat, dan ucapan baik, lalu memilih bangkai berupa cerita aib dan celaan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa azab ini juga mengandung unsur penghinaan, sebab orang yang berghibah sering merasa lebih tinggi dari yang dibicarakan. Namun di akhirat, ia diperlihatkan dalam keadaan paling hina, memakan sesuatu yang bahkan binatang pun enggan menyentuhnya. Ini adalah keadilan ilahi. Siapa yang merusak kehormatan orang lain, kehormatannya sendiri akan direndahkan. Perumpamaan ini menjadi peringatan lintas zaman. Ghibah sering dibungkus sebagai obrolan ringan, kritik sosial, atau bahkan hiburan. Namun Isra Mi'raj membuka tabir bahwa setiap kata memiliki rupa dan bau di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga dapat mengotori hati, merusak persaudaraan, dan menghapus pahala amal tanpa disadari. Melalui gambaran kaum pemakan bangkai, Rasulullah SAW membawa pesan yang sangat tegas kepada umatnya. Menjaga lisan bukan sekadar etika sosial, tetapi keselamatan akhirat. Diam yang menyelamatkan lebih mulia daripada bicara yang merusak. Sebab tidak semua yang terasa lezat di dunia adalah makanan yang layak di sisi Allah.